Salam sehat pemirsa, Coki Sitohang kembali menyapa Anda dalam program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pertanyaan pertama saya di awal perjumpaan ini, apa kabar tensi Anda hari ini pemirsa? Karena tekanan darah yang tinggi itu bukan hanya sekedar angka, tapi juga sebagai pertanda bahwa tubuh Anda sedang tidak baik-baik saja. Segera kendalikan apabila Anda tidak mau terkena komplikasi. Hari ini kita akan banyak belajar dari kisah narasumber saya yaitu Ibu Flora Ginting. Beliau terserang stroke sebanyak 2 kali karena tekanan darah tinggi yang tidak terkendali. Bahkan saat ini Bu Flora juga sudah mulai mengalami gangguan penglihatan setelah terkena stroke yang kedua. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita sapa terlebih dahulu Ibu Flora Mejuah-juah. Mejuah-juah. Bagaimana kabarnya Ibu sekarang? Luar biasa. Dua narasumber kami yang juga akan mengomentari dan memberikan pencerahan bagi kita semua, bukan hanya bagi Ibu Flora, adalah Mas Boyke Dianugraha dan Mas Nurman Saputra. Halo pemirsa. Halo pemirsa. Bu Flora usia sekarang 48. 48, ya. Pertama kali kena stroke itu umur Ibu berapa saat itu? 3, 4, 5 ya. Bagaimana awalnya Ibu bisa terkena stroke? Apakah ada pemicunya? Saya tuh ketahuan hipertensi tahun 2015. Berapa tekanan darahnya saat itu? 230 per 110 kalau nggak salah. Setelah 2 tahun rutin mengonsumsi obat, akhirnya Ibu berhenti. Karena setiap saya kontrol ke dokter, tensi 160, masih 180, 160. Ya. Bolak-balik di sekitar situ, tapi saya nggak merasakan apa-apa gitu. Ya. Pusing enggak, muter-muter enggak, ngerasa sakit apa sama sekali enggak. Saya pikir cuma hipertensi begitu aja mah nggak masalah kali. Ibu Flora waktu 2015 ketahuan ada hipertensi itu, Ibu sedang ada kegiatan tertentu? Lagi mengikuti kegiatan seperti camping gitu. Jadi saya bawa anak-anak, ada suatu kegiatan selama beberapa hari. Ya. Di situ saya kurang tidur. Saya sih nggak sadar ya, cuma teman saya yang ngelihat saya tidur ngerasa nafas saya kayak putus-putus. Dipanggil dokter di situ, di tensi saya 230, dipikir apa gimana gitu, pokoknya langsung dibawa ke rumah sakit ini. Terdekat di situ? Iya, terdekat di situ. Lalu apa yang terjadi di tahun 2019? Itu saya pagi-pagi bangun tidur, kaki kiri saya nggak bisa napak. Otomatis kalau kaki kiri saya lemah, nggak bisa napak, mau jatuh gitu, tangan naik dong untuk nahan. Betul. Ya, tangan naik, nahan, saya mau nahan ke lemari begini, ngedorong begini, ini juga jatuh, terkulai langsung. Kakak saya itu sih langsung merasa curiga, kayaknya stroke, katanya gitu, langsung ke IGD. Bagaimana pemulihan Ibu setelah kena stroke yang pertama itu? Apakah cukup baik pemulihannya? Saya udah bisa jalan walaupun tertatih gitu. Syukurlah. Udah bisa ngelangkah, tapi walaupun udah nggak ngesot lagi. Awalnya saya kan ngesot. Apa yang terjadi pada tahun 2022 yang Ibu katakan kena stroke yang kedua kali? Waktu itu lagi ngapain, Bu? Selesai mandi, duduk, mau siap-siap lagi tuh. Tiba-tiba muter semua. Muter gitu terus muntah-muntah nggak berhenti-berhenti. Ada kali 7-8 kali gitu nggak berhenti-berhenti. Minta ke IGD gitu. Di IGD. Apakah benar Ibu dinyatakan stroke saat itu? Iya. Ada bagian tubuh yang lemah lagi. Yang mana, Bu? Kiri juga. Yang kiri juga? Iya. Padahal sudah sempat pulih. Iya. Jadi tahun 2019. Kiri dulu nggak bisa naik begini. Naik begini langsung gini, jatuh. Di stroke kedua ini, apalagi yang terserang? Yang membuat Ibu merasa makin lemah? Mata saya yang kanan nggak ngelihat. Kayak gimana? Coba. Jadi walaupun mata saya terbuka, saya tutup mata kiri, kanan terbuka, saya nggak ngelihat apa-apa, hitam. Periksa ke dokter, tanya ke dokter mata. Apa katanya? Itu ada penyumbatan pembuluh darah di mata. Iya. Selain tadi gangguan mata, tadi Ibu sampaikan, apakah fungsi gerak tubuh Ibu juga semakin bermasalah setelah stroke yang kedua? Oh, sangat ya. Terutama kepala saya nggak bisa sembarangan muter-muter gitu. Tengok kiri kanan nggak bisa. Maksudnya kalau Ibu jalan? Coba Ibu jalan seperti apa, Bu? Mungkin bisa ditunjukkan. Pelan-pelan aja, Bu, ya. Pelan-pelan, Bu. Jadi maksud Bu Flora, Ibu kalau jalan hanya satu arah saja gitu? Satu arah atau ngeliat ke bawah aja? Silakan, ke arah saya. Harus lihat ke bawah? Iya. Ibu nggak bisa, maksud nengok, tadi kan Mas Boyke manggil tuh. Bisa. Melihat saya ke saya, Bu. Nggak bisa. Harus muter semua badan-badannya. Iya. Beginilah. Oh. Emang kenapa kalau belok oleh kayak aja? gitu? Kalau belok itu apa yang terasa, Bu? Goyang lah, pusing. Muter-muter gitu. Oh, muter. Jadi kayak Iya. muter gitu, kayak vertigo muternya gitu. Iya. Beliau ini kan ada riwayat stroke ya.
Nah, kadang-kadang ada beberapa penderita stroke itu yang dia pusat keseimbangannya juga terganggu. Karena kan pusat keseimbangan kita itu ada 2. Ada di bagian otak 1, di bagian kepala, dan ada di bagian telinga 1. Bu Flora, Ibu adalah seorang guru ya. Iya. Ketika sebelum kena stroke pun Ibu aktif Iya. mengajar di sekolah dasar Ibu ya. Iya. Sejak Ibu kena stroke, apakah Ibu berhenti atau tetap melanjutkan pengabdian Ibu sebagai guru? Berhenti saya. Saya fokus ke kesehatan aja, pengobatan. Pemulihan. Pengobatan dan Oh, kesehatan. Ibu tetap semangat. Kami berharap Ibu masih kuat dan tegar untuk menyampaikan cerita ini pada segmen berikut. Dan kita dengar apa solusi yang akan diberikan oleh Mas Boyke dan Mas Nurman. Termasuk pemanfaatan teknologi laser yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk membantu meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Ibu masih mau dengar lebih jauh lagi Bu ya? Baik, kita jaga semangatnya bersama pemirsa. Tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, hari ini kita mendengar kisah seorang mantan guru SD, guru sekolah dasar yang aktif mengajar, mencintai murid-muridnya, siswa-siswanya, namun terpaksa harus meninggalkan bangku pengajarannya karena terkena stroke sebanyak 2 kali. Ibu Flora Ginting mencintai pekerjaannya sepenuh hati, tapi hidupnya berubah karena terkena stroke berulang akibat tensi tinggi yang tidak terkendali. Saat ini aktivitas Ibu pasti terganggu ya, karena sudah 2 kali kena stroke ya. Aktivitas normal rutin seperti apa saja yang terganggu Bu, yang Ibu rasakan? Boleh curhat ke kami Bu? Terganggu banget ya mobilitas ya. Sekarang nggak bisa lagi naik busway, naik tangga, kalau naik masih bisa, napak ya. Jadi nyamain nggak bisa, tek gitu nggak bisa. Jadi nyamain kiri dulu, kanan dulu baru kiri. Nyamain dulu, baru naik nggak bisa, 1, 2, gigi nggak bisa mendahului. Kanan kiri nggak bisa mendahului. Tapi naik tangga masih bisa. Iya, bisa. Ketimbang turun tangga. Turun tangga yang Kenapa, Bu, susah. turun tangga Kalau kok turun susah? tangga saya harus duduk ngesot. Karena turun tangga itu seolah-olah saya mau dijorokin gitu, didorong aja. Ini adalah satu kasus yang tentunya membuat hati kita perih ya. Artinya seorang yang muda membaktikan diri tadi ya, untuk mendidik anak-anak menjadi generasi-generasi yang akan datang, harus terhenti semua aktivitasnya karena kesehatannya. Artinya kesehatanlah yang harus menjadi prioritas kita dalam hidup kalau kita ingin mengerjakan apapun di dunia ini. Dan kesehatan ini harus berasal dari apa? Dari kondisi tubuh kita yang sehat, berasal dari darah dan pembuluh darah kita yang sehat. Utamanya dulu, pembuluh darah yang kaku, kemudian aliran darah yang kental mengakibatkan dia hipertensi. Nah, hipertensi ini sudah bagus. Beliau datang ke dokter, diobati, tapi ini yang paling sering tidak meneruskan pengobatan, capek udah 2 tahun minum obat. Padahal disitulah terjadinya ketika stop obat, maka kondisi darah dan pembuluh darahnya itu semakin parah. Akibatnya apa? Terjadilah stroke. Ya, di 4 tahun kemudian, dan stroke itulah yang menghancurkan, hampir boleh dikatakan menghancurkan segala-galanya. Ikuti petunjuk dokter. Setuju. Ya, artinya pola hidup sehat tetap dijalankan. Kalau bisa sedikit-sedikit berolahraga, ya, tidur yang cukup. Yang kedua adalah tadi sudah check up ke dokter, kemudian mengikuti anjuran dokter, dan jangan lupa menggunakan teknologi. Ya, saya setuju banget bahwa ada teknologi yang memang diciptakan khusus untuk darah. Semua yang terjadi ini kan akibat penyumbatan darah yang makin lama makin parah. Jadi sekali lagi kuncinya apa? Darah dan pembuluh darah. Ya. Dan untuk itulah maka disinilah peran teknologi ya yang membantu membackup apa yang sudah dilakukan oleh Ibu sehingga aliran darah kembali lancar. Ibu semangat Bu. Nanti kalau dibantu dengan teknologi, insya Allah ya, apa yang Ibu lakukan, petunjuk-petunjuk dilakukan plus teknologi, lengkaplah upaya-upaya kita membuat darah dan pembuluh darah kita sehat sehingga kita bisa beraktivitas seperti semula. Ini kan tensinya tinggi nih Bu ya. Kemudian sudah ada stroke juga. Untuk hasil-hasil lab yang lain apakah ada yang bermasalah juga nggak? Misalkan gulanya,
Kolesterolnya, Gula ada, saya udah Gulanya. mengkonsumsi obat terus sama kolesterol atorvastatin saya udah mengkonsumsi. berapa malam. gula darahnya Ibu terakhir? Gula darah yang rata-rata Oh, itu HbA1c-nya Iya. berapa? katanya itu normalnya di bawah 5, saya 11. 11. Iya. HbA1c itu adalah pemeriksaan kestabilan gula darah kita 3 bulan terakhir. Dan itu normalnya itu di bawah 6 atau di 5 sekian gitu. 5,4. Nah, 5,4. Nah, jadi Ibu Flora ini sendiri dia di angka 11. Jadi coba bayangkan, 2 kali lipat lebih. Benar. Artinya kestabilan gula darahnya itu tidak bisa terkendali. Nah, bagaimana cara kita mengendalikan gula darahnya? Ada teknologi laser khusus untuk darah dan pembuluh darah untuk meningkatkan elastisitas pembuluh darah dan juga menurunkan tensinya. Teknologi laser ini juga bisa membantu untuk mengendalikan kadar gula darahnya. Bagaimana caranya? Jadi teknologi laser ini bisa meningkatkan fungsi dari sel-sel tubuh kita. Yang tadinya sel tubuh ini tidak bisa memproses gula darah menjadi energi, ini diaktifkan kembali biar si sel di dalam tubuh kita ini bisa membakar yang namanya lemak darah, kemudian gula darah, diubah menjadi energi kembali. Sehingga si kadar gula darah kita ini terkendali, tapi ini harus dibarengi dengan yang namanya pola hidup yang baik. Ya. Setuju. Kita harus tetap olahraga. Karena apa? Olahraga ini dia penting sekali untuk menjaga performa tubuh kita dan juga kita harus tahu bahwa pemirsa di rumah harus tahu bahwa yang namanya otot ini adalah penunjang tubuh kita sehingga otot ini bisa membakar yang namanya kadar gula darah dan lemak di dalam darah itu lebih banyak lagi karena pembakaran yang paling banyak itu adalah di otot. Hingga 80% pembakaran gula darah dan lemak darah itu ada di tubuh, ada di otot. Mas Boyke, kita menyadari pentingnya berolahraga. Tapi melihat kondisi Bu Flora sendiri tadi jalan aja lambat, susah gitu. Bagaimana solusinya? Tadi kan sudah dijelaskan juga oleh Mas Nurman tentang teknologi laser untuk darah dan pembuluh darah. Iya. Nah, ini ada lagi teknologi yang membantu khususnya untuk pasien-pasien stroke, yaitu untuk syaraf dan ototnya. Nah. Namanya teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Pemirsa, apabila hari ini Anda menyaksikan Go Healthy dan kondisi Anda mirip dengan kondisi Ibu Flora, maka bukan kebetulan Anda menyaksikan program kami. Selain daripada Anda mengupayakan dengan ikhtiar yang baik, pola hidup sehat, dan perubahan-perubahannya, sempurnakan pemulihan Anda dengan menggunakan teknologi laser. Karena teknologi laser akan membantu meningkatkan kualitas darah Anda sehingga tensi Anda normal, nilai kolesterol dan nilai gula darah Anda juga dapat terkendali. Selain daripada itu, ada teknologi NMES yang sebentar lagi akan dijelaskan oleh Mas Nurman dan Mas Boyke. Bagi Anda yang masih penasaran tentang teknologi laser, dengan cara mendapatkannya, silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Berkomunikasilah dengan kami. Go Healthy segera kembali untuk Anda. Didukung oleh Pemirsa Go Healthy, dengan kerendahan hati dan ketegaran, Ibu Flora Ginting mampu menceritakan secara jujur kepada kita semua bahwa akibat dari tensi darahnya yang tidak terkendali, akhirnya beliau harus menuai 2 kali terkena serangan stroke, yaitu tahun 2019 dan tahun 2022. Seandainya ada yang Ibu khawatirkan, Ibu ingin tanyakan kepada Mas Boyke atau pada Mas Nurman, silakan. Sebenarnya sebelum gangguan pada mata saya itu, saya mengalami gangguan di telinga. Telinga kanan saya itu seperti ada suara air mengalir gitu. Apakah gangguan pada telinga saya itu yang pendengaran saya itu berdampak pada keseimbangan saya? Oke. Ya, jadi Bu Flora dan pemirsa, ya, sekali lagi, ya, asal mula dari semuanya adalah hipertensi. Tensi yang tinggi diakibatkan apa? Diakibatkan darah yang kental. Darah yang kental karena apa? Tadi juga sudah dikorek oleh Mas Nurman. Ada kolesterol tinggi, ada gula yang tinggi yang mengakibatkan penyumbatan. Ya. Salah satu penyumbatan yang terjadi adalah di otak. Ya, terjadi pembuluh darah otak, terjadi stroke yang dialami sampai 2 kali. Tetapi juga terjadi juga penyumbatan di daerah-daerah kepala. Selain di pembuluh darah otak, yaitu di organ keseimbangan. Sehingga dia jalan pun terganggu keseimbangannya. Kemudian di daerah telinga juga.
ya. Bahkan di daerah mata juga. Kuncinya adalah semua disebabkan oleh karena darah yang kental dengan segala penyebabnya, dan itulah yang akhirnya dialami oleh Ibu Flora ini. Jadi solusinya gimana? Ya solusinya tadi, upayakan agar aliran darah itu tidak menjadi kental, pembuluh darahnya menjadi baik. Selain dengan aliran darah lancar, pembuluh darahnya baik, maka akan apa? Tekanan darahnya akan turun. Selain itu apa? Selain itu aliran darah di kepala itu juga terbantu untuk menjadi lebih lancar lagi. Karena ada yang teknologi laser tadi dijelaskan itu yang namanya intranasal yang dimasukkan. Ini untuk memperbaiki aliran-aliran darah di organ kepala. Lalu untuk telinganya ada lagi, ditempelkan di telinga untuk membantu aliran darah di telinga, sehingga aliran darah di seputar telinga juga menjadi lebih baik. Kemudian tadi dikatakan saya juga pegal-pegal, ada juga yang teknologi lasernya itu tambahannya dia ditempelkan di daerah-daerah yang mengalami inflamasi atau peradangan. Karena aliran darah ke sana lancar, maka inflamasi itu juga akan berkurang. Si teknologi laser itu juga akan mengurangi peradangan-peradangan yang terjadi di daerah-daerah yang dialami oleh ibu ini, terutama di daerah kaki ataupun di daerah-daerah yang lainnya. Teknologi laser ini zaman dulu itu dia cuma ada yang warna merah aja. Nah saat ini dia sudah ada yang warna kuning, sinar kuning, ada sinar biru juga gitu. Nah peruntukannya pun berbeda-beda. Sinar biru ini dia fungsinya untuk membantu sinar merah agar lebih maksimal lagi produksi nitrik oksid di dalam pembuluh darah kita. Nah selain itu ada nih sinar kuning. Nah biasanya sinar kuning ini bekerja untuk meningkatkan fungsi dari hormon melatonin di tubuh kita. Hormon melatonin ini adalah hormon yang membantu kita untuk tidur dalam kondisi lelap. Nah seiring dengan berjalannya waktu, biasanya bertambahnya usia, hormon melatonin ini semakin hari akan semakin menurun. Makanya biasanya pada orang yang tua atau pada penderita pasca stroke ini akan mengalami gangguan tidur. Nah, teknologi laser yang berwarna kuning ini bisa membantu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tidurnya itu dengan cara merangsang produksi hormon melatonin lebih banyak lagi. Teknologi laser yang berwarna kuning ini dia akan membantu tubuh kita untuk merangsang pengeluaran hormon endorfin atau hormon serotonin khusus untuk kebahagiaan. Jadi stres kita berkurang, kemudian kita juga lebih rileks dan kita bangunnya lebih bagus. Selain itu kalau bangunnya lebih pagi, kita juga bisa berolahraga pagi kan ya Mas Boyke ya? Lebih bugar dong Jilusannya. Iya bugar. Nah kita juga ada teknologi lagi, ya teknologi untuk membantu bagi orang-orang yang tidak bisa berolahraga tadi. Yang saya katakan adalah teknologi NMES. Betul, ya. betul. Nah teknologi NMES ini itu bisa membantu untuk mengaktifkan ya syaraf dan otot-otot ya, apalagi pada proses penuaan kan kadang-kadang orang itu juga tidak untuk berolahraga juga menjadi kesulitan ya, terutama pada pasien-pasien misalnya dengan serangan jantung, dengan stroke yang harus tidur saja di rumah ya. Nah ini bisa dibantu. Dengan teknologi NMES ini kita tempelkan pada tangan yang mengalami gangguan tersebut, maka dia akan bergerak sendiri. Secara otomatis dia akan bergerak. Nah, ketika bergerak itu, maka si syaraf itu akan mengisyaratkan, mengirim impuls ke otak. Itu tangan sudah bergerak. Sekarang aktifkan kembali. Akibatnya apa? Dia bergerak kembali, tangan yang mengecil, tangannya atrofi, kembali perlahan-lahan menjadi ototnya berkembang kembali. Nah itulah gunanya teknologi NMES, baik untuk orang yang sehat, yang kurang berolahraga atau tidak bisa berolahraga karena hujan dan sebagainya, ataupun orang yang menderita stroke. Nah pemirsa, Bu Flora, kami ingin bagikan sebuah cerita pendek dari masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser dan merasakan manfaatnya bagi kualitas kesehatan mereka. Yuk kita simak. Ya, saya kena stroke sekitar 4-5 tahun yang lalu lah. Serangan udah sampai 4 kali. Lihat di berita itu laser menghambat untuk serangan berikutnya saya gunakan. Ternyata efeknya ada sampai sekarang, akhirnya saya tidak mengalami kejang atau stroke kembali. Ya hidupnya udah mulai normal, tidur juga udah lumayan. Terima kasih teknologi sehat telah membantu saya.
Dan kiranya cerita singkat barusan dari masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas kesehatan mereka menjadi harapan baru bagi Ibu Flora, menjadi kekuatan dan inspirasi bagi Ibu untuk tetap semangat dalam perjuangan pemulihan ini. Saya percaya Ibu akan pulih pada waktunya nanti dan selamat melanjutkan karya terbaik di dunia pendidikan Indonesia ya Bu ya. Mas Nurman terima kasih, Mas Boyke terima kasih untuk waktu dan pencerahannya. Pemirsa, ini adalah penghujung dari program Go Healthy hari ini. Bagi Anda yang bertanya-tanya bagaimana cara mendapatkan teknologi yang dapat membantu meningkatkan kesehatan tubuh, kami akan lengkapi pengetahuan Anda lewat perbincangan berikut ini. Nah, ini dia nih Mas Panji yang mungkin juga suka dilupakan oleh pemirsa juga. Kalau yang namanya stroke itu bisa berulang, mesti hati-hati. Betul, bisa 2 kali, 3 kali, bahkan bisa lebih juga. Kita pernah ketemu narasumber yang sampai 15 kali terkena stroke. Karena ya makanya kita harus sadar, jaga kesehatan tubuh kita, jaga kualitas darah, jaga kualitas pembuluh darah kita. Dan kita perlu lakukan kan berbagai macam upaya. Terapin pola hidup yang lebih sehat, kita mengikuti anjuran dari dokter, dan jangan lupa lengkapi upaya sehat kita pakai dokter laser nih. Ngomong-ngomong tadi udah janji kan mau pinjam abis ini. Boleh dong, karena kan tinggal gantian. Aku udah beres pakai, nanti Mbak Tantri bisa menggunakannya. Ya. Bayangin kalau misalnya Mbak Tantri punya di rumah. Betul. Bisa bergantian dengan suami. Satu keluarga. Satu keluarga yang tercinta. Semuanya jadi bisa lebih terjaga kesehatannya. Kalau sudah menyertakan teknologi untuk upaya kesehatan kita ya harus dilengkapi juga dong supaya makin sempurna nih maksudnya. Oh ya iya, kan? tentu saja. Jadi kalau udah pakai dokter laser ditambahi dengan intranasal. Jelasin dulu Mas Panji intranasal apa, nggak banyak yang tahu. Nah pemirsa, jadi dokter laser itu kalau misalnya Anda sudah memiliki, itu akan dilengkapi dengan intranasal therapy kit. Ini Anda akan dapatkan secara gratis nih. Dipakainya di rongga hidung untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala dan juga membantu beberapa keluhan lainnya. Tapi selain itu, kita juga bisa menambahkan, jika dibutuhkan, itu aksesoris namanya laser pad. Itu fungsinya kan untuk membantu melancarkan aliran darah. Terus bisa mengurangi rasa nyeri, peradangan, kemudian membantu regenerasi. Dan yang tidak kalah penting adalah membantu penyembuhan luka yang sulit sembuh. Kan jadi lengkap sebetulnya kalau sudah menggunakan yang namanya teknologi dan menyertakan dalam kondisi kesehatan kita. Tapi kan nggak pengen yang pengen yang terbaik selalu gitu loh Mas Panji. Termasuk juga pasti bergaransi. Iya Mbak Tantri, jangan sampai loh kalau misal kita memilih alat kesehatan, terus nggak ada garansinya. Nanti kalau misalnya berapa bulan masalah gimana? Tapi kalau dokter laser nggak dong, tentu aja. Kita awet loh. Berapa tahun kita bisa menggunakannya, nggak ada masalah. Kalaupun misalnya ada masalah, punya service centernya, ada customer service yang benar-benar siap membantu. After sales-nya terjamin, itu yang paling penting. Jadi selain sehat, hatinya juga sehat. Tapi yang pasti ini berbicara mengenai banyak yang ingin tahu di mana cara mendapatkannya itu kemana Mas Panji? Tinggal hubungi nomor teleponnya. Kan sekarang zaman udah canggih. Tinggal kita ambil handphonenya, tinggal kita WhatsApp ke nomor berikut ini, atau kita bisa telepon langsung nih ke nomor ini. Supaya kita bisa merasakan manfaat terbaik dari dokter laser ini nih. Nah, makanya kalau ingin mendapatkan manfaat yang terbaik, ya jangan tunggu lagi untuk langsung menghubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Metro TV,